warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis dari mata kuliah statistika dengan tema pengaruh gratis ongkos kirim dan persepsi nilai terhadap minat konsumen dalam belanja online. Melalui pendekatan statistika, kami berusaha menelaah bagaimana faktor promosi dan persepsi nilai dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja daring. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Miss Diani. Dengan saya Syahda Salsabila, saya Fiana Arkasari, saya Diva Aminati Putri, saya Nawahini, saya Maria Ulfa. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong meningkatnya penggunaan dan e-commerce dalam kegiatan belanja online. Untuk menarik minat konsumen, platform e-commerce menerapkan berbagai strategi promosi, salah satunya program gratis ongkos kirim. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh gratis ongkos kirim terhadap minat konsumen dalam berbelanja online menggunakan analisis regresi linear. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah yang terdiri dari 3. Yang pertama itu bagaimana hubungan antara program gratis ongkos kirim dan persepsi nilai terhadap minat konsumen dalam belanja online berdasarkan hasil analisis data di SPSS. Yang kedua, seberapa besar pengaruh gratis ongkos kirim dan persepsi nilai terhadap minat konsumen dalam belanja online saat diuji menggunakan regresi linear berganda pada SPSS. Dan yang terakhir, apakah model regresi linear yang terbentuk melalui uji SPSS tersebut berstatus signifikan dan valid untuk menarik kesimpulan? Untuk tujuan masalahnya ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui hubungan gratis ongkos kirim dan persepsi nilai terhadap minat belanja online menggunakan SPSS. Yang kedua, untuk mengukur dan membuktikan besarnya pengaruh gratis ongkos kirim dan persepsi nilai terhadap minat konsumen dalam belanja online secara akurat melalui uji regresi SPSS. Dan yang terakhir yaitu untuk menguji signifikansi dari model regresi yang terbentuk guna memastikan apakah program gratis ongkos kirim dan persepsi nilai benar-benar menjadi faktor penentu minat belanja konsumen. Next. Untuk metode penelitian, kami jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif, yaitu data yang kami kumpulkan itu berupa angka yang kemudian akan diolah menggunakan statistik. Untuk responden dan sampelnya itu ada 39 responden, terdiri dari 30 mahasiswa, 5 pelajar, dan 4 masyarakat umum. Teknik pengumpulan datanya kami menggunakan kuesioner yang dibagikan secara online, dan untuk jawabannya menggunakan skala Likert 1 sampai 4, yang dimana 1 itu tidak setuju, 2 kurang setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Untuk variabelnya ada variabel independen dan dependen. Variabel independen itu ada variabel X1 yaitu pengaruh gratis ongkos kirim, dan X2-nya yaitu pengaruh nilai atau kepuasan pengguna. Sedangkan variabel dependennya yaitu Y, minat konsumen terhadap belanja online. Pada penelitian ini, jumlah responden sebanyak 39 orang berdasarkan jenis kelamin. Mayoritas responden adalah perempuan yaitu sebesar 84,3% dan laki-laki 15,7%. Selanjutnya berdasarkan usia, sebagian besar responden berada pada rentang 17 sampai 22 tahun dengan persentase 81,4%. Kemudian berdasarkan status, mayoritas responden paling besar pada mahasiswa sebanyak 78,6%. Diikuti oleh masyarakat umum 12,9% dan pelajar 8,6%. Dari karakteristik tersebut disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh rentang usia 17 sampai 22 tahun yang kebanyakan jenis kelaminnya perempuan. Berdasarkan hasil statistik deskriptif,
variabel persepsi nilai memiliki rata-rata tertinggi yaitu 16,25. Namun jawaban responden pada variabel ini paling beragam karena memiliki standar deviasi terbesar, sedangkan variabel minat belanja online memiliki standar deviasi paling kecil, sehingga jawaban responden cenderung lebih seragam. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis untuk memastikan bahwa data telah memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan. Yang pertama, kita menguji normalitas, bertujuan untuk mengetahui apakah data-data residual berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji pada kelompok kami diperoleh nilai signifikansi 0,200 yang lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dan model regresi telah terpenuhi. Uji prasyarat analisis yang kedua yaitu uji multilinearitas. Nah, uji multilinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah antar variabel itu bebas atau variabel independen saling berhubungan terlalu kuat. Kalau hubungan antar variabel terlalu tinggi, hasil analisis regresi itu bisa menjadi kurang akurat. Nah, kriterianya itu yaitu nilai toleransinya harus lebih dari 0,10. Untuk nilai VIV-nya harus kurang dari 10. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian kami, variabel Bertrand Ontic dan persepsi nilai atau kepuasan pengguna sama-sama memiliki nilai toleransi sebesar 0,588 dan VIV-nya sebesar 1,701. Karena 0,588 lebih besar dari 0,10 dan 1,701 lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multilinearitas, artinya kedua variabel itu bebas tidak saling memengaruhi secara berlebihan, sehingga model regresi layak digunakan. Yang ketiga yaitu autokorelasi. Autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kesalahan atau residual pada satu data dengan data sebelumnya. Dalam penelitian yang baik seharusnya tidak ada hubungan tersebut. Nah, pengujian ini menggunakan nilai-nilai Durbin-Watson. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan nilai Durbin-Watson-nya itu sebesar 2,113. Nah, nilai tersebut tuh berada di antara 1,597 sampai 2,403 sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi, artinya model regresi ini sudah terpenuhi syarat dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Yang keempat yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varians atau penyebaran error pada setiap data. Model regresi ini yang baik seharusnya tidak mengalami heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan uji Gleiser dengan kriteria bahwa nilai signifikansinya harus lebih dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil uji Gleiser pada tabel yang diperoleh, nilai signifikan untuk variabel penggunaan gratis ongkir sebesar 0,485. Sedangkan variabel persepsi nilai atau kepuasan pengguna yaitu sebesar 0,293.
Karena kedua nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,5 yaitu 0,485, lebih besar dari 0,05 dan 0,293 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini. Artinya, model regresi ini sudah memenuhi asumsi klasik Head dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, sehingga hasil penelitiannya dapat dipercaya. Baik, saya akan menjelaskan uji statistik eksponensial. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai R itu lebih besar dari R tabel, maka item tersebut dinyatakan valid dengan jumlah sampel 39 responden. Nilai R tabel yang kami gunakan adalah 0,3160. Hasilnya seluruh item pernyataan pada ketiga variabel yaitu gratis ongkir kirim atau variabel X1, persepsi nilai atau variabel X2, dan minat belanja online atau Y menunjukkan nilai R itu lebih besar dari R tabel 0,3160 dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen kuesioner memberikan hasil yang konsisten jika digunakan secara berulang. Metode yang kami gunakan adalah Cronbach alpha untuk ketiga variabel X1, X2 maupun Y, semuanya memperoleh nilai yang sama yaitu 0,766. Berdasarkan hasil output SPSS, nilai Cronbach alpha untuk ketiga variabel X1, X2 maupun Y semuanya memperoleh nilai yang sama yaitu 0,766. Karena 0,766 lebih besar dari standar 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan reliable, artinya data yang dikumpulkan konsisten dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Pada uji parsial, masing-masing variabel independen dan dependen diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen secara terpisah. Gratis ongkos kirim atau X1 memiliki nilai signifikansi yaitu 0,05, di mana itu lebih besar daripada 0,05. Sedangkan persepsi nilai atau kepuasan pengguna atau X2 memiliki nilai signifikansi yaitu 0,588, yaitu lebih besar dari 0,05. Karena kedua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial baik gratis ongkos kirim maupun persepsi nilai tidak berpengaruh signifikan terhadap minat belanja online. Artinya, meskipun konsumen menyukai adanya gratis ongkos atau memiliki persepsi nilai tertentu, faktor tersebut tidak cukup untuk menjelaskan minat belanja online secara statistik. Ada kemungkinan faktor lain di luar penelitian ini yang lebih dominan mempengaruhi nilai konsumen. Selanjutnya yang keempat ada uji R, uji R2. Uji R2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas yaitu gratis ongkos kirim atau variabel X1 dan persepsi nilai atau variabel X2 dalam menjelaskan variabel terikat yaitu minat belanja online atau variabel Y. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai adjust R per square sebesar 0,055 atau 5,5%. Artinya, variabel gratis ongkos kirim dan persepsi nilai ini mampu menjelaskan 5,5% variasi minat belanja online. Sedangkan 94,5 sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya harga produk, kualitas produk, promosi lain, kepercayaan terhadap toko, atau faktor-faktor lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan model penelitian ini dalam menjelaskan minat belanja online masih relatif rendah. Next. Selanjutnya yang kelima ada uji simultan atau uji F.
Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, F hitung sama dengan 2,115, F tabel sama dengan 3,26, dan nilai signifikansi sama dengan 0,135. Karena F itu lebih kecil dari F tabel, yaitu 2,115 lebih kecil dari 3,26, dan nilai signifikansi 0,135 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, secara bersama-sama variabel gratis ongkos kirim dan persepsi nilai tidak berpengaruh signifikan terhadap minat belanja online pada responden dalam penelitian ini. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi, variabel independen X1 dan X2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga hubungan antar variabel tidak cukup kuat untuk menjelaskan perubahan pada variabel Y. Selain itu, model regresi yang dihasilkan tidak signifikan secara statistik dengan nilai koefisien determinasi yaitu R2 yang rendah. Hal ini menunjukkan terbatasnya kemampuan X1 dan X2 dalam menjelaskan variasi Y, sehingga terdapat faktor lain di luar model yang berpengaruh lebih besar. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Salah hilafnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.